Oke, baik. Seberapapun kita hadir pada hari ini, kita percaya bahwa seperti lainnya firman Tuhan berkata, ketika 2-3 orang berkumpul, di situ hadir kuasa Tuhan. Dan kita percaya saat ini pun di tengah-tengah kita ada kuasa Tuhan yang akan berkati kita semua. Sambil kita menantikan perkataan kita untuk dalam perjalanan, bila kita akan mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, dan seutuhnya kita arahkan dan kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan hari ini, yaitu hati dan hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, lebih baik kita terlebih dahulu menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Engkau yang mengirim setiap langkah kaki kami Bapa untuk tidur di tempat ini Bapa. Di dalam keadaan penuh dengan keterbatasan ya Tuhan, kami tetap mau untuk meninggikan dan memuji nama-Mu ya Bapa yang Maha. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau lah Tuhan kami, Engkau pemilik hidup kami. Selain kami Tuhan terus boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama. Anugerah-Mu yang buat kami tetap boleh ada Bapa, untuk menyatukan hati kami, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan itulah menjadi kerinduan kami boleh ada di tempat ini. Bapa, kami mengundang kuasa-Mu saat ini hadir di tempat ini, mengurapi, menguruskan tempat ini, bahkan menjamah setiap kami yang hadir pagi ini Bapa. Biar seutuhnya hati dan hidup kami bawa kepada-Mu pagi ini Bapa. Jangan menjadi lupa yang harum di hadapan Tuhan, karena itulah kerinduan kami Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang kita merasa dari Allah yang tidak berkenan atas ibadah ini. Kami patahkan seluruh di tempat ini, bahkan bangunan yang kami pakai, bahkan ruangan yang kami pakai pagi ini penuh dengan pengurusan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan seutuhnya Bapa hari ini. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, kuduskan Tuhan, kuduskan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jawab bersama. Amin. Haleluya. Kita memuji, kita katakan hidupku adalah penyembahan. Oh Yesus. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah
firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dengan membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Jangan mampu kami datang kepada ucapan syukur kami pagi ini kepada-Mu ya Tuhan.
setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami rindu menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapa. Urapi kami dengan anak sebab pujian itu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita jawab bersama. Amin. Haleluya. Semuanya berkati. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Kita semangat ya. Walaupun keadaan tidak mendukung, mau keadaan tidak membangkitkan iman kita, tapi di sini saat ini kita mau serukan nama Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Sekalipun dunia tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita percaya Allah yang bersembah yang setia. Amin. Kita katakan, hatiku percaya. Haleluya.
Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, amin. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Amin. Yang luar biasa boleh kasih senyum dulu kiri kanannya. Yang terbaik, yang termanis. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Kita sehat, kita kuat karena anugerah, amin. Tema kita pada bulan Agustus di minggu yang terakhir ini adalah menuntaskan tugas panggilan. Arti kata menuntaskan itu berarti menyelesaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya finish asik. Jadi apa arti kata menuntaskan adalah menyelesaikan atau finish sampai akhir. Sebelum kita menuntaskan atau menyelesaikan tugas panggilan kita, kita harus tahu dulu apa yang menjadi panggilan
Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita hari-hari ini? Kita dipanggil untuk apa? Kita dijadikan Tuhan untuk apa? Kita diciptakan Tuhan untuk apa? Tentunya Tuhan punya tugas bagi setiap kita. Tentunya Tuhan punya panggilan khusus atas setiap kita. Makanya kita ada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Dan bagaimana kita bisa menuntaskan tugas panggilan kita? Kita dipanggil untuk apa? Di sini kita dipanggil tentunya untuk melayani Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita semua dipanggil untuk melayani? Boleh lambaikan tangannya. Semua percaya, amin. Semua percaya kita di tempat ini dipanggil Tuhan untuk melayani. Melayani Tuhan ada banyak cara, ada banyak hal yang kita lakukan. Gak semua melayani itu berada di mimbar ini. Gak semua melayani itu ada di tim musik. Tapi bagaimana kehidupan kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, di tempat mana Tuhan taruh kita berada, di pekerjaan, di masyarakat, dan dimanapun kita Tuhan bawa. Kita harus melayani Tuhan, amin. Kita harus menjadi berkat, amin. Ada 2 poin yang akan saya sharingkan pada siang hari ini. Yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Timotius yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius ini, kita dipanggil untuk melayani. Makanya perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Makanya di poin yang pertama saya akan bicara soal memberitakan firman Tuhan. Untuk menuntaskan tugas panggilan kita, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Bagi siapa? Bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kita dipanggil bukan untuk sekedar kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk melayani. Kita dipilih Tuhan, kita ditetapkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Dan bagaimana supaya kita bisa menuntaskan hal-hal tersebut? Yaitu kita belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat apa? Lewat cara hidup kita, lewat keberadaan kita. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Kalaupun bisa keluar, minimal dalam keluarga kita, minimal bagi suami kita, bagi anak kita, bagi orang tua kita, bagi tetangga kita. Kita belajar untuk memberitakan firman. Kalau kita masih sulit untuk bilang, kamu tahu gak dalam Timotius dalam ini berkata seperti ini, lewat perilaku kita aja. Setiap kita ketemu orang, ada sesuatu yang dia bisa lihat dalam kehidupan kita, yang akan membawa dia melihat bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja bagi pribadi kita, bagaimana kehidupan kita tentunya bisa berdampak buat orang lain. Contoh, kalau kita diberkati, kita tidak menyimpan berkat itu untuk kita, kita bagikan itu buat orang yang membutuhkan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Boleh kita akan lihat di ayat yang kedua bilang apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Kehidupan kita lagi dalam keadaan baik-baik saja, atau kita penuh pergumulan, ada masalah, ada tantangan, namun bagaimana kehidupan kita tetap bisa menjadi berkat, bisa tetap memberitakan kebenaran itu.
segala keadaan. Tegur apa yang salah. Kalau kita lihat teman kita lihat orang tua kita lihat siapa aja di sekeliling kita salah, tegur. Jangan karena kita takut kita udah lihat dia salah, biarin aja sampai ke jurang. Tapi dengan apa? Sabar dan dengan pengajaran, berarti ada buktinya. Apa yang kita katakan ke dia sesuai dengan firman. Kamu lagi dalam hal seperti ini, itu tidak baik. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan kita udah lihat dia salah, kita udah lihat dia mulai melenceng ke kiri, kita biarkan aja, padahal kita tahu ke kiri itu jurang. Kita tahu apa yang dia lakukan itu tidak baik, namun kita gak berani tegur. Karena mungkin gak enak lah, aku kan masih kecil, gak enak lah, bukan urusanku, biarin aja. Kita membiarkan begitu saja jiwa-jiwa pergi meninggalkan Tuhan, jatuh, terperosok, bahkan terperangkap. Padahal kita dipanggil untuk apa? Memberitakan firman, memberitakan kebenaran, Injil. Makanya pentingnya kehidupan kita dulu yang diisi dengan firman itu, supaya ada yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Saya bilang di awal tadi apa? Minimal lewat perbuatan kita, minimal lewat cara hidup kita. Kita tidak menjadi batu sandungan di saat kita ada di luar sana. Kita tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak menjadi batu sandungan di dalam komunitas kita. Tapi bagaimana bisa kita menjadi berkat, menjadi contoh firman yang ada di dalam kita itu kita hidupi, sehingga mampu dilihat orang lain bagaimana selayaknya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kesaksian, pengalaman hari lepas hari Tuhan membawa kita. Keadaan tidak baik tidak akan menghalangi kita untuk memberitakan firman. Keadaan yang sementara tergoncang seperti ini, harusnya kita semakin gencar untuk memberitakan kebenaran. Karena firman Tuhan bilang apa? Baik atau tidak baik waktunya. Berarti bukan cuma di masa-masa yang lalu itu ada keadaan yang tidak baik. Sampai saat ini firman Tuhan bilang apa? Yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi. Dan di saat kita mau ambil keputusan, kita mau melayani, kita dipanggil, kita sadari kita untuk melayani, kita melayani sungguh-sungguh. Kita tidak akan melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan fokus di dalam kehidupan kita akan fokus bagaimana jiwa itu diselamatkan, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bagaimana kita bisa menuntaskan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau kita hanya diam-diam saja. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau disuruh melayani aja kita tidak mau. Tidak ada respon dalam kehidupan kita untuk kita mau ambil bagian di dalam pelayanan. Di pekerjaanmu, minimal kau jadi contoh bagaimana anak Tuhan itu menjadi teladan di sana. Itu sudah melayani Tuhan. Disuruh orang tua mungkin lakukan hal-hal pekerjaan rumah, kamu lakukan dengan ketulusan. Jadi nggak menjadi batu sandungan. Jadi dimanapun Tuhan bawa kita, Tuhan tempatkan kita, baik atau tidak baik waktunya, layani Tuhan, beritakan firman Tuhan. Karena itu sudah menjadi tugas panggilan kita. Amin. Makanya senantiasa percaya, kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan akan mampukan kita. Karena kalau bukan kita yang beritakan, siapa lagi? Hari-hari ini hidup kita harus penuh dengan kesaksian untuk apa? Kita jadi berkat. Bagaimana supaya kita jadi kesaksian? Kita alami dengan Tuhan dulu sesuatu. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita tidak alami sesuatu dengan Tuhan? Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, kita harus punya sesuatu dengan Tuhan. Kita punya pengalaman yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa beritakan kebenaran itu, supaya kita beritakan tentang Yesus itu kepada orang lain. Karena apa? Semua ada masanya, semua ada waktunya. Orang akan bisa mendengarkan firman itu ada masanya tidak. Makanya di ayat 3 bilang apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat itu apa? Ajaran yang benar. Akan ada masanya orang tidak bisa
bisa dengar lagi. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan, meski di tengah pandemi ini, belajar jadi berkat, belajar beritakan firman, belajar sampaikan pesan Tuhan kepada orang lain, belajar untuk menjadi panggilan yang ditetapkan bagi kita itu sampai kepada orang lain. Amin. Akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru, berarti akan datang di mana akan banyak penyesat-penyesat. Gak usah tunggu sekarang, buka YouTube, buka aja YouTube dan klik, segalanya ada di situ. Dan pengikutnya jutaan, bahkan jutaan, bukan hanya ribuan, jutaan. Kita bisa lihat berapa banyak manusia yang tersesat. Kalau kita hanya diam saja, kalau kita yang penting hidup kita nyaman, kita nggak mau ambil bagian dalam memberitakan kebenaran, kita hanya akan lihat sekeliling kita banyak yang binasa. Mereka hanya akan mendengarkan bagaimana yang sesuai dengan keinginan mereka. Nggak mau lagi yang namanya ditegur, nggak mau lagi yang namanya dibentuk, nggak mau lagi yang namanya diproses. Yang punya hanya yang sedap aja, yang sedap, yang membawa ke menjerumuskan ke dalam jurang. Dan kita diam saja, kita jadi penonton. Karena apa? Waktu kita diberikan, waktu tugas kita harus kita lakukan, waktu panggilan kita harus kita tuntaskan, kita tidak melakukan, kita hanya diem-diem saja. Ya udahlah, biarin aja Pak Gembala, itu urusan Pak Gembala. Biarin aja yang sudah biasa menyampaikan firman Tuhan yang melakukan hal-hal itu. Biarlah kita yang melihat-lihat saja. Tapi coba kalau kita semua ambil bagian di dalam melayani, di dalam apa? Menuntaskan panggilan ini untuk apa? Memberitakan firman. Sampaikan, 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 sampaikan. Ada waktu Tuhan untuk Tuhan memulihkan keadaan orang yang kita layani, orang yang kita sampaikan firman. Kapan waktunya? Biar urusan Tuhan, yang penting tugas kita sudah sampaikan. Bagian kita sudah lakukan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagian Tuhan itu. Kapan waktunya dia akan dipulihkan, dia dijawab. Yang penting kita pribadi sudah ambil bagian, sudah merespon kebenaran firman Tuhan ini yang menuntut kita untuk melakukan. Karena di ayat yang kedua tadi itu perintah untuk sama-sama kita apa? Memberitakan firman. Sampai dibilang baik atau tidak baik keadaannya. Paulus di dalam dia menulis surat ini kepada jemaat di Timotius, keadaan dia sedang tidak baik-baik aja. Banyak goncangan yang dia alami. Memberitakan firman tidak bisa kita tulis di sosial media sekarang ini. Apapun firman yang kita mau tulis, nggak ada yang akan bantah atau nggak ada yang akan protes. Tapi kalau zaman dulu bisa ditangkap, bisa dipenjara, tapi tetap Paulus lakukan. Makanya Paulus tulis baik atau tidak baik keadaannya, karena dia merasakan di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik, dia tetap melakukan panggilannya, dia tetap mau menuntaskan tugasnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita hanya sibuk dengan urusan pribadi kita aja? Apa kita sibuk yang penting makan, minum, pakai saya cukup? Terserahlah tentang orang lain. Karena apa? Ingat selalu semua ada waktunya. Ada waktu kita akan bisa memberitakan firman. Ada waktu itu sudah tidak ada lagi. Dan kita tidak bisa untuk memberitakan firman. Karena apa? Di ayat 3 tadi apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang apa? Yang hanya mengajarkan, memberikan pengetahuan yang sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sesuai kebenaran firman. Bukan lagi sesuai dengan ajarannya Yesus. Ayat keempat bilang apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng itu apa? Yang sedap didengar, yang tidak ada proses di dalamnya, yang tidak ada tekanan di dalamnya. Semua hanya enak-enak saja. Jadi bagaimana kita bisa menuntaskan panggilan kita masing-masing kalau kita tidak mau memberitakan firman Tuhan? Sama-sama siang hari ini kita diingatkan, saya pun belajar bagaimana kita sama-sama bisa menuntaskan panggilan kita.
Berapa banyak kita bisa melihat orang yang mereka kasihi dipanggil Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan, beritakan firman Tuhan. Amin. Dan kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tunaikan tugas pelayananmu. Kita lihat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sana ada tanda seru. Berarti itu kata perintah, bukan kata tanya, tapi itu kata perintah. Untuk apa? Tunaikan tugas pelayananmu. Diulang kembali apa? Pekerjaan pemberita Injil. Saya bilang di awal tadi, kita yakin kita dipanggil untuk melayani. Berarti kalau kita dipanggil untuk melayani, tugas kita memberitakan Injil dimanapun Tuhan bawa kita. Dan di ayat kelima diulang lagi. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Nggak dibilang kamu diam-diam di rumahmu, nggak dibilang kamu diam-diam aja nikmati hidupmu. Disuruh kita tunaikan tugas pelayananmu, tugas panggilanmu. Tugas pelayananmu apa hari-hari ini? Tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Berdoa, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Aku nggak mau diam-diam saja Tuhan. Aku mau melakukan bagianku. Aku dipanggil untuk melayani. Aku dipanggil untuk menjadi berkat, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana aku bisa lakukan Tuhan? Dari mana aku akan mulai Tuhan? Tanya Tuhan. Banyak bergumul dengan Tuhan. Keadaan yang semakin tidak baik ini, hidup kita jangan terlalu santai. Jangan terlalu khawatir dengan yang namanya penghidupan. Di saat kita khawatir, ingat baik-baik, itu menghalangi Tuhan bekerja atas hidupmu. Jadi di saat engkau disuruh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan, lakukanlah. Sisanya biarkan Tuhan yang melakukan, bukan yang engkau boleh kerja. Engkau di tempat pekerjaanmu belajar jadi berkat. Engkau di tempat dimanapun engkau berada, jadi berkat di sana. Minimal aku yang apa firman ada di sana. Jadi engkau menunaikan tugas pelayananmu. Yang dipanggil Tuhan untuk melayani di mimbar, di musik, tunaikan tugas pelayananmu. Jangan bersungut-sungut, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, saya sudah lakukan ini Tuhan. Masa saya terus Tuhan? Jangan mengeluh. Kalau kita dipanggil, lakukanlah bagian kita. Amin. Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau melakukan tugas panggilanmu? Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau melakukan, menunaikan tugas pelayananmu? Kalau kau dipilih untuk melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hidupmu harus berdampak, hidupmu harus jadi berkat. Memang kita masih ada di dunia, benar kita ada di dunia, tapi kita jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus jadi berkat di tengah dunia ini. Kita harus bisa dibedakan Tuhan ini pengikut Yesus. Benar-benar Tuhan mengasihi dia. Dalam keadaan seperti ini aja hidupnya terpelihara. Dalam keadaan yang sulit begini pun, hidup dia masih tetap ada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Karena apa? Kalau kita hanya sibuk untuk sekedar kita cari makan minum pakai, Alkitab bilang usaha mencari angin. Kalau memang itu bukan berkatmu, itu tidak akan sampai kepadamu. Tapi kalau itu udah bagianmu, di saat engkau melakukan panggilanmu, itu akan jadi bagianmu. Tuhan menetapkan panggilan atas setiap kita berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi jangan pernah bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Porsi kita yang porsi kita itu tidak akan ketukar dengan porsi orang lain. Makanya sabarlah dalam menjalani hidup. Alkitab bilang apa tadi? Sabarlah menderita. Paulus sudah alami duluan sebelum kita alami. Bagaimana menderita di dalam memberitakan firman, memberitakan Injil, menunaikan tugas pelayanan. Namun Paulus tetap melayani. Paulus tetap menunaikan pelayanannya meski di dalam penderitaan. Ikut Tuhan gak bicara janji Tuhan akan seperti ini itu kita dibawa. Jangan dulu mimpi.
serius lagi. Bukan karena apa yang kelihatan di depan. Karena iman tidak bicara apa yang sudah terlihat. Iman bicara yang tidak bisa kita lihat, yang belum pernah kita dengar. Rancangan Tuhan itu kita kerjakan dulu, baru kita akan melihat. Kalau kita cuma jadi penonton, bagaimana kita bisa merasakan? Bagaimana kita bisa menerima? Makanya perlu hari-hari ini untuk kita sama-sama bekerja, sama-sama menunaikan panggilan kita, sama-sama kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau mau bicara soal menderita, siapa lebih menderita dari Ayub di tempat ini? Siapa lebih menderita dari Ayub? Ada yang lebih menderita dari Ayub? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Siapa yang pernah diuji ketaatannya seperti Abraham? Ada? Siapa yang sudah bisa seperti Rut kesetiaannya di tempat ini? Berarti kita belum ada sama seperti mereka yang sudah mereka lakukan di masa-masa mereka itu. Tapi kita dipercayakan Tuhan hari-hari ini, Tuhan berikan kita kuasa untuk melakukan setiap tugas pelayanan kita dengan urapan yang khusus, dengan panggilan yang khusus. Makanya beritakanlah firman, tunaikanlah tugas pelayananmu, lakukanlah bagianmu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalkulator kita rusak nanti kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Nafas saja kalau kita mau hirup, meskipun kita pakai masker, kita bisa bernafas, ya kan? Banyak orang di luar sana tidak bisa bernafas, harus dibantu oksigen. Ingat baik-baik, di saat kita mau mengeluh dengan keadaan ini, di saat kita mau mengeluh dengan kehidupan kita, kita cross check kembali firman Tuhan. Adakah kita sudah pernah dipenjara karena kebenaran? Adakah sudah pernah kita dicobai seperti Ayub? Supaya kita tidak mengeluh. Kita lihat pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan, supaya kita bisa membangkitkan iman kita. Untuk apa? Untuk kita mengejar apa yang menjadi panggilan kita. Supaya kita bisa apa? Kita melakukan tugas pelayanan kita itu dengan baik, dengan benar-benar fokus kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, tanggung jawab hidup kita, udah, gak usah muluk-muluk. Dan pastikan kalau kita mau menunaikan tugas panggilan pelayanan kita, kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak modus dengan Tuhan. Supaya di saat Tuhan pertanyakan, nah jadi seperti Tuhan, bukankah aku sudah memberitakan firman-Mu, bukankah aku sudah menyembuhkan, bukankah aku sudah begini dan begitu, hanya aku tidak mengenal Engkau. Makanya terus cross check keadaan kita hari-hari ini. Meski dalam keadaan yang mungkin saudara rasa tertekan, tapi tertekan mana sama Paulus? Ya. Jadi kehidupan kita masih termasuk baik-baik aja, amin. Kita ada sampai hari ini, kita bisa merasakan terus kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan. Dari Abraham kita belajar bagaimana ketaatan itu. Dari Rut kita belajar bagaimana kesetiaan. Semua tahu kan kisah Abraham, kisah Rut. Dan dari Ayub kita belajar proses kehidupan itu, bagaimana sehingga bisa menghasilkan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Ayub. Seperti kita hari-hari ini, kalau kita diproses, jangan protes. Karena lewat proses itu kita akan melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Bicara perintah berarti bicara kita harus melakukan. Amin. Dari ayat yang ke-7 sebagai penutup, saya akan bacakan buat saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau di minggu yang lalu Bapak Gembala khotbah di dalam Filipi 3 ayat 14 apa? Aku berlari-lari kepada tujuan, kata Paulus. Namun di Timotius ini, di dalam Timotius, Paulus berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah
sih Alkitab bilang kita punya segala sesuatu di muka bumi ini. Kita orang mungkin yang paling kaya, kita yang dihormati, kita yang dihargai, tapi kita kehilangan nyawa. Sia-sia yang kita punya, yang akan nikmati orang lain, ya kan? Kalau kita sudah kehilangan nyawa. Tapi bagaimana kita ada, kita ditugaskan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan di akhirnya kita memelihara iman kita dengan baik, dan Tuhan bilang, sini anakku yang kukasihi, kepadamu berkenan mahkota kehidupan. Amin. Berapa banyak saudara yang mau mendapatkan mahkota kehidupan? Gak ada. Gak ada di sini. Belum siap? Belum siap ya? Belum siap dapat mahkota? Mari sama-sama kita belajar. Kita terus cross check kehidupan kita. Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh melayani-Mu? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Apakah aku melakukan ini karena benar-benar ketulusanku, atau aku hanya motivasi untuk aku diberkati, untuk hidupku nyaman? Kita tanya pada diri kita masing-masing, kita cross check kehidupan kita. Keadaan memang tidak semakin baik, keadaan memang akan tidak semakin baik dalam hidup ini. Tapi bagaimana hidup kita bergantung pada Tuhan, sehingga kita bisa menuntaskan setiap panggilan-panggilan dalam kehidupan kita. Jadi setiap tema yang diberikan, yang dikhotbahkan itu kita tangkap baik-baik, kita renungkan dan kita lakukan, sehingga sampai akhirnya nanti kapanpun waktunya, Tuhan dapati kita tetap setia. Tuhan dapati kita iman kita terpelihara dengan baik. Amin. 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 Lakukanlah, tunaikanlah tugas pelayananmu. Bekerjalah dengan segenap hatimu di ladang Tuhan. Amin. Supaya kita semua bisa menuntaskan apa yang sudah menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang tim musik. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami kembali Tuhan, apa yang menjadi tugas panggilan kami. Bagaimana kami bisa melakukan dan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami mau belajar untuk memberitakan firman-Mu. Kami mau belajar untuk menunaikan panggilan pelayanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun Engkau bawa kami menjadi berkat. Sehingga kemanapun Tuhan utus kami bisa melakukan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami mau melayani dengan segenap hati kami. Kami mau melayani dengan ketulusan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kau yang menyelidiki setiap hati kami, dan Kau yang membawa kami mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas-tugas kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya Kau dapati kami setia. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami tetap bisa memelihara iman kami dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Melayani lebih sungguh. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Melayani Yesus lebih sungguh.
Saya kalau tidur nyenyak sampai pagi. Dan tiba-tiba pas paginya seingat saya ada mimpi. Tapi mimpi apa ya? Terus Tuhan ingatkan saya mimpi tentang keluarga Bapak Ricardo. Saya bilang, Tuhan kok saya mimpi itu ya? Pak Ricardo dan keluarganya. Dan saya pun gak cerita sama suami saya, karena saya pun cuma lagi di jalan, saya ingat. Habis itu saya lupa. Tadi lagi doa Tuhan ingatkan kembali mimpi saya terhadap keluarga ini. Dan saya mau saksikan bagaimana mimpi itu bisa Tuhan ingatkan kembali, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan melakukan atas keluarga ini untuk tentunya panggilan Tuhan. Namun aku lihat di sana di mimpi itu ada penghambat. Dan saya tanya ke Tuhan, cuman kita harus berdoa mereka. Kita harus tahu setiap doa kita harus naikkan keluarga ini. Jadi kita harus bawa terus keluarga ini di hadapan Tuhan. Jadi setiap rencana tergenapi atas hidup mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat hambanya dalam firman Tuhan. Ya sungguh luar biasa hari ini ya. Kita semua saya harapkan merasakan hadirat Tuhan mencapai kita semua. Karena ketika hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita percaya Allah akan mengubahkan setiap hidup kita menjadi lebih dan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi yang pasti bagaimana sikap hati kita merespon setiap jamahan Tuhan, itu yang paling penting. Ya. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu buka hatinya untuk kita. Dan jadi persoalan kita yang sering menghindar atau membawa hati kita kepada yang lain. Ya seperti kesaksian dari Ibu Gembala tentang keluarga kami, ya kami mohon doa dari semua rekan-rekan dan juga membantu tempat ini, apapun itu yang menjadi halangan, tapi kita percaya kalau ada kuasa Tuhan kita undang, setebal apapun halangan itu pasti bisa kita hancurkan, karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa dan kuasa itu tidak pernah terbatas. Amin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memberikan yang terbaik, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya saya sarankan kepada saudara Baby untuk bawa kita dalam doa persembahan. Terima kasih sekali bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berpuji dan berberkati. Demikian juga yang tidak, kiranya Tuhan berkati kita semua. Nah, pengumuman bagi kita dalam satu minggu ini, kalau komsel yang telah kita satukan pada hari Selasa, baik itu komsel di Great Garden dan juga dari gereja ya, di satu hari Selasa, dan tetap dilakukan jam 7 malam via Skype. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk senantiasa hadir, karena dalam ibadah-ibadah itulah kita boleh saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling dikuatkan. Ya, kemudian untuk doa malam setiap hari Jumat tetap dilakukan jam 7 juga via Skype. Ya, terima kasih buat setiap
kesetiaan yang boleh ada, dan kita berharap yang lain juga boleh bergabung dan kita bisa menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Ada pengumuman tambahan? Ya, terima kasih. Pengumuman saya kira cukup sekian dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Oleh karena kasih setiamu terbukti atas hidup kami. Terima kasih untuk kehadiranmu di tengah ibadah kami, Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati. Kami sungguh-sungguh merasakan hadiratmu. Kami sungguh-sungguh merasakan janji-janjimu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tisa Manaronsho, untuk firman yang sudah disampaikan, untuk pesan-pesan Tuhan yang sudah diucapkan. Kami mengaminkan semuanya, dan kami percaya bahwa rencanamu indah. Rencanamu tidak mungkin gagal atas gerejamu. Gerejamu adalah tubuhmu, Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau menuntun kami. Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Secara khusus pada pagi hari ini hamba berdoa buat Mama Nor yang kurang sehat. Oleh biru-biru Kristus, darahmu yang kudus itu yang telah dicurahkan di atas kayu salib, memberi kemerdekaan, menganugerahkan kesehatan kembali di dalam nama Yesus. Kami juga mendoakan Oka yang bulan depan akan mengadakan pemberkatan pernikahan yang kudus. Dalam setiap persiapan yang sedang dilaksanakan,
Engkau Allah yang membawa segalanya berjalan secara sempurna sampai ayah dan apa yang menjadi rencanamu digenapi baginya. Kami memberkati kita yang sudah ada di Makassar. Kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang menyertai di sana. Oleh karena itu Tuhan, kemurahan yang melebihi segala sesuatu menyertai setiap umat-Mu. Khusus bagi mereka yang tidak dapat beribadah karena pembatasan aturan yang ada, Tuhan juga memberkati mereka melimpah-limpah. Apa yang kami terima, mereka terima yang sama. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, karena kita adalah sama-sama tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Bawalah gereja ini sebagai bahtera-Mu untuk menampung jiwa dan membawa mereka kepada Engkau yang adalah keselamatan itu. Terima kasih buat pernyataan-pernyataan yang Engkau sampaikan secara khusus kepada hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya. Kami juga memberkati bangsa kami. Peliharalah bangsa ini karena bangsa ini berharga di mata-Mu. Bimbinglah bangsa ini kepada rencana Allah dan kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau pulang, terima berkat lebih dulu daripada-Mu. Sebab berkat yang dari Tuhan melebihi berkat duniawi yang ditawarkan. Marilah saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, yang rela datang menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, naik kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan yang sama memampukan saudara dalam menuntaskan tugas pelayanan. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kasih setianya, oleh karena Roh-Nya yang kudus yang memateraikan kita. Pulalah dan bawalah segala berkat ini di dalam kasih Bapa yang kekal, korban Kristus Yesus yang tidak berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi satu dengan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus sudah diberkati bersama, katakan amin. Amin.